Bismillah. Bukitnya jauh tuh. Kita naik turun berapa kali tadi ya? 2 apa 3? 3 ya. Berarti masih jauh. Jauh. Kita bukan dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Sino. Saya Wicaksono. Detik ke detik, oro ke toro. Salam Nuswantoro. Baik teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan malam ini kita sudah sampai di wilayah Bukit Larangan. Insya Allah kita akan masuk lebih dalam. Kita belum tahu ya apa yang ada di wilayah Bukit Larangan ini. Jadi kita membawa bekal, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Amin. Dan ada teman-teman yang tadi bertanya ataupun curhat ya. Jadi intinya begini teman-teman, bahwa kekuatan itu sejatinya itu ada pada diri sendiri ya. Kita mempunyai berapa guru pun, guru yang ilmunya sangat tinggi pun, kalau diri sendiri ini tidak mengikuti arahan gurunya, ya zong. Satu. Kedua, kita sudah mengikuti anjuran ataupun apa yang diperintahkan gurunya, kita sudah taat sama gurunya. Kemudian kita sudah memiliki ilmu lah, atau energi kekuatan. Tetapi laku kita tidak baik, ya, perbuatan kita tidak baik, juga itu akan menjadi masalah teman-teman ya. Jadi semua itu perlu proses. Menggoreng tempe saja perlu proses. Tepungnya harus dikasih bumbu, terus dikasih air, dikucek-kucek, taruh minyak, dipanasin dulu, baru goreng. Semua ada prosesnya teman-teman ya. Jadi kita harus ikut alur prosesnya ya, karena kita manusia biasa. Yang memiliki kekuatan itu hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Allah itu tinggal kun fayakun, berapa detik terjadi. Kalau kita harus mengikuti proses ya. Mau jadi dokter juga harus mengikuti proses, dari SD dulu, SMP, SMA, kuliah, baru jadi dokter. Bukan lahir itu jadi dokter, nggak mungkin toh itu. Dan kita di sini juga sama, melalui proses teman-teman ya. Wicaksana juga sama, melalui proses yang mungkin sangat berat, kita tidak ditontonkan ke panjenengan gitu loh. Jangan tidak tahu bagaimana beratnya ya. 3 hari 3 malam berpuasa, tapi harus eksplor ke hutan. Bayangkan hujan, naik bukit, turun bukit, nyeberangin sungai, tapi dalam keadaan berpuasa 3 hari 3 malam. Kita kan tidak mendokumentkan itu kepada teman-teman semua
Ya, saya hanya selalu mengatakan Soro sedang tirakat, tapi saya tidak memberikan gambaran bagaimana susahnya Soro melakukan tirakat itu gitu ya. Jadi mari teman-teman, eh, kalau kita menginginkan sesuatu itu harus dengan proses, dengan alur ya, tidak icik-icik, dan proses itu harus dijalani dengan penuh keyakinan dan penuh kedisiplinan begitu. Kalau leluhur mengatakan kamu puasa 3 hari 3 malam, ya kita harus 3 hari 3 malam berpuasa. Dan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan minum saja, tapi puasa batin juga harus puasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa. Begitu teman-teman, bukan hanya perutnya saja yang berpuasa. Nah, semua kita berpuasa. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan marilah kita sama-sama belajar. Satu yaitu tiap kali saya eh, menyampaikan sesuatu, kalimat itu sih ada, bersihkan batin ya, bersihkan batin. Kalau batin ini sudah bersih, pikiran udah jernih, insya Allah jalan terang itu pasti ada ya. Seperti yang akan kita rayakan nanti Idul Adha ataupun hari raya korban ya. Korban itu hakikat apa? Syariatnya mungkin kita menyembelih binatang untuk bersedekah, tapi hakikatnya ya itu mengorbankan hawa nafsu kita, ego kita, kakuan kita, kesombongan kita, marah dan dengki kita, kita berkorban ya, mengorbankan batin kita itu. Terus apa yang kita miliki kita mau diberikan, padahal itu yang saya senangi gitu loh. Misalnya saya punya HP ini saya sukai ya, saya senang bersama HP ini. Nah, saya tuh harus melepaskan HP ini kepada orang tersebut misalnya. Bisa nggak gitu? Nah, itu hakikatnya korban. Jadi bagi teman-teman yang tahun ini belum bisa berkorban kambing atau sapi, jangan berkecil hati ya, karena hakikatnya bukan korban binatang tapi korban batin kita ya. Budi pekerti kita, laku kita, sikap kita, takwa kita, perilaku kita, begitu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua yang sudah menjadi sedulur ini saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati ya. Saya juga sangat terbuka sekali apabila ada saran kritik yang membangun, sangat kami terima sekali karena ini sebagai evaluasi kita berdua sama Sono ya. Dan tetapi kalau misalnya kok komplain tentang video saya kurang bagus, ya saya terima, cuman keadaan masih belum memungkinkan ya, karena kamera kita hanya kamera HP biasa, lampunya kadang-kadang kedap-kedip ya, terus kadang-kadang baterainya kena hujan ataupun 2-3 malam tidak bisa dicas, baterainya juga lemah dan sebagainya. Mikrofonnya kadang-kadang mikrofon yang biasa ya, jadi karena gerak sedikit apa kena hujan atau jatuh sedikit itu sudah suaranya berubah atau mengganggu ya teman-teman. Tapi kami berdua mengupayakan sebagus mungkin video yang kita share kepada teman-teman adalah yang terbaik. Begitu teman-teman, ini sudah pada jamnya sudah cukup, kita akan masuk lebih dalam untuk menyelusuri Bukit Larangan ini sebenarnya ada apa, karena petunjuk dari Eyang Ki Ageng Selo agar kita berdua menyelusuri Bukit Larangan. Ada apa yang
Ki Ageng Selo belum memberitahukan. Jadi kita akan masuk lebih dalam untuk menelusuri sebenarnya ada apa. Saya mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan misi ini kita diberikan kelancaran. Amin. Dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa seperti biasa sebelum melanjutkan lebih dalam lagi. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Minta doanya teman-teman. Yuk kita masuk lebih dalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Yuk. Ini apa? Suara ramai yuk. Maju sakit banget. Maju sakit banget. Masih boleh. Kenapa? Prajurit sakit banget, Ki. Kita jaga prajurit. Astagfirullahaladzim. Sakit banget, no. Tapi kita harus masuk, no. Sih gimana masuknya? Kita harus masuk. Masuknya gimana? Oke, begini saja, no. Kita gunakan ini kan mendesak ya. Ya. Ini mendesak, emergency. Kita minta kepada Allah. Kita coba menggunakan ilmu sirap. Minta kepada Allah agar kita tidak kelihatan sama mereka. Kita harus masuk ke sana sih. Nggak apa-apa sih. Ya kita nggak apa-apa, kita akan mendesak. Yuk kita gunakan ilmu sirap, minta kepada Allah agar kita tersamarkan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan tangan. Pas supaya pegang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kakak ngawah hati hari-hari kiamau nih aku. Kamu coba baik kurang amal mesti aku. La haula wala quwata illa billah. Yuk, nyalain lampu nih. Nyalain. Gak apa ini? Gak apa-apa. Subhanallah. Bah? Oh. Itu, Bah. Sama sih, Keh? Nggak tahu. Waduh. Kayaknya bukan sembarangan ini, Bah. Sorok. Tiba-tiba menyerang begini. Tino. Ya, Bah. Tuhan, sebentar Tuhan. Astagfirullah. Kawan, saya hanya mau memasuki wilayah Bukit Larangan. Oh,
itu Tuan. Sabar Tuan. Aduh, ini Tuan tiba-tiba yang begitu. Allahu Akbar. Aduh, ini Ya, mundur bah lah. kuat banget ya, Bung. Astagfirullahaladzim. Tuan, kita bicara baik-baik, Tuan. Saya bukan mau mencari musuh. Kita bicara baik-baik dulu, ngobrol dulu. Kalau salah, jangan hukum saya nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gini. Bukan, Tuan. Ini saya, Basino. Ini anak saya, Wicaksono. Saya bukan dari kerajaan, bukan dari mana-mana. Saya manusia biasa. Manusia Tuhan. Mohon maaf ya. Terpaksa. Saya kalahkan Tuhan dulu. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Maafkan Tuhan. Saya juga mohon maaf. Sudah melumpuhkan panjenengan. Lebih baik jenengan saya tarik, kita ngobrol agar lebih jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu Tuhan, silakan duduk santai. Udah saya maafkan. Monggo duduk dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sebentar, saya tak benerin ini dulu. Nun sewu Tuhan. Tuhan ini sebenarnya siapa? Monggo, lenggah nggak apa-apa Tuhan. Duduk saja nggak apa-apa. Aku adalah Panglima. Panglima? Namaku Tunggul Areng. Panglima Tunggul Areng. Terus kenapa tiba-tiba menyerang kami? Kalian ini siapa? Bagaimana bisa? Pasukanku yang beribu-ribu. Tidak ada satupun yang melihat kalian. Nama saya Bayu Haryo Pinunggul. Dipanggil Sino. Raga yang panjenengan tempat itu anak saya, Wicaksono. Tuan Panglima Tunggul Areng ya? Betul. Oke. Panglima Tunggul Areng itu di kerajaan mana kok? Panglima ada di wilayah ini. Dirimu tidak perlu tahu. Aku Panglima dari kerajaan mana. Ya tapi saya tadi masuk tiba-tiba Tuan Panglima nyerang, kan saya kaget. Nah saya salah apa gitu loh. Aku hanya ingin tahu bagaimana mungkin pasukanku yang beribu-ribu tidak ada satupun yang melihat kalian, apalagi berani menghadang. Siapa sebenarnya kalian? Gak ada prajurit, gak ada orang jaga. Saya lewat sini muter. Tidak mungkin. Aku sudah memerintahkan beribu-ribu pasukan untuk berjaga di kawasan ini.
Ya saya nggak menjumpai mereka, Tuan. Saya lewat jalur ini, muter, terus masuk, tiba-tiba diserang. Aku yakin dirimu bukan manusia biasa. Selik sandi dari mana dirimu? Saya bukan Selik Sandi, bukan dari kerajaan mana, Panglima. Saya hanya manusia biasa. Tadinya saya lagi mencari kayu, tapi saya ingin memasuki wilayah Bukit Larangan. Untuk apa dirimu memasuki Bukit Larangan? Ya di situ katanya banyak kayu yang bagus-bagus, sama banyak kelinci. Saya mau ke situ. Bukit Larangan saat ini tidak bisa dimasuki. Apalagi oleh dirimu manusia. Kenapa, Tuan? Bukit Larangan saat ini sudah menjadi markas. Markas untuk para prajurit, para orang-orang sakti yang dibawa naungan Gustiku. Oh, nah markas itu untuk apa, Tuan? Markas itu berisi orang-orang yang ingin mendirikan kerajaan. Berarti banyak banget ya. Semestinya, seperti yang dirimu tahu, bahkan pasukan yang aku perintahkan untuk berjaga, jumlahnya ribuan. Berarti mereka prajurit pendekar semua. Tentu saja, Terus di dalam bukit itu ngapain aja, Tuan? di dalam bukit itu, mereka sedang menyusun strategi untuk membangun kerajaan. Alhamdulillah. Rupa-rupanya Panglima ingin mendirikan kerajaan. Wah, saya dukung itu dengan kerajaan. Jadi nanti saya bisa ngelamar jadi prajurit, Tuan. Maka dari itu, dirimu jangan memasuki area yang aku sebutkan tadi. Bukit Larangan. Oh, makanya dinamakan Bukit Larangan ya. Dilarang orang-orang lain kecuali pasukannya Panglima. Tentu saja. Berarti Panglima ini yang memimpin wilayah ini. Sebenarnya bukan. Aku hanyalah Panglima yang memimpin prajurit. Aku masih mempunyai Gusti. Terus pimpinannya Panglima siapa? Pimpinanku seorang senopati, yaitu Senopati Wulung Anom. Senopati Wulung Anom. Ya. Berarti saat ini Senopati Wulung Anom berada di dalam Bukit Larangan, sedang memimpin pasukan. Betul. Ya. Saya mohon izin, Tuan Panglima, ingin menemui Senopati Wulung Anom. Untuk apa? Mau melamar jadi prajurit, katanya mau mendirikan kerajaan. Terus kerajaan mana yang mau didirikan? Kerajaan yang ingin didirikan bukan di Bukit Larangan. Di mana itu? Sebenarnya tempat yang akan kami bangun kerajaan adalah Alas Mentau, tanah kelahiran kami. Alas Mentau.
Sebentar, Tuan Panglima. Bukankah Alas Mentawai yang Panglima sebutkan tadi sudah menjadi kerajaan? Itulah masalah. Mereka merenggut tanah kelahiran kami. Maka dari itu, kami akan renggut kembali. Wah, 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 wah. Alas Mentawai sudah menjadi kerajaan, sekarang mau direbut kembali. Betul. Oh, berarti Bukit Larangan ini sudah terkumpul pasukan prajurit-prajurit mau memberontak kerajaan bekas Alas Mentawai itu. Betul. Ya. Tapi Alas Mentawai itu kan dahulunya itu wilayah Pajang dan sudah diberikan kepada saudaranya Sultan Pajang itu, dan sekarang menjadi kerajaan, yaitu sah. Kok merebut gimana, Tuan? Kami tidak rela. Tanah itu adalah tanah kelahiran kami. Tumpah darah kami. Bumi kami. Dan sekarang tanah itu malah menjadi kerajaan milik orang lain. Ya. Sebentar, Panglima. Apakah nanti kalau pasukan Bukit Larangan ini menyerang Mentawai, apakah Panglima juga menjadi rajanya? Mungkin tidak. Tetapi paling tidak aku bisa berdiri di bumi kelahiranku sendiri. Ya, saya rasa kalau Panglima ini memiliki bakat sebagai prajurit, melamar menjadi prajurit yang sekarang kerajaan di Mentawai itu juga diterima. Kenapa harus memberontak? Dan saya rasa bukan kemauannya Panglima toh. Kan di atas Panglima ada Senopati Wulung Anom tadi. Betul. Nah, terus yang memerintahkan Senopati Wulung Anom untuk memberontak itu siapa? Nggak mungkin dong kalau Panglima sama Senopati Wulung Anom memberontak dengan kapasitas hanya sebagai senopati. Meskipun prajurit Senopati Wulung Anom ini banyak dan sakti-sakti, tidak bisa dong menandingi kerajaan yang sudah ada, kerajaan yang sudah sah, dan kerajaan itu juga memiliki prajurit-prajurit handal lebih banyak dari prajurit Bukit Larangan ini. Terus siapa di atas Senopati Wulung Anom itu siapa, Panglima? Dirimu tidak perlu tahu. Dirimu orang luar. Tidak sepantasnya aku menceritakan semuanya kepadamu. Baiklah kalau begitu. Saya setuju dengan gagasan Senopati Wulung Anom. Kita harus merebut kembali Mentawai. Jika memang Senopati dan Panglima memang
orang pribumi di Mentau. Untuk itu, Panglima, izinkan saya menemui Senopati Wulung Anom. Saya ingin melamar menjadi prajurit dan membantu menjadi prajurit untuk menyerang Mentau. Tunggu dulu. Dirimu sampaikan ingin menjadi prajurit dan bergabung dengan kami. Betul. Mungkin dirimu sakti, dirimu kuat, tetapi tetap saja, bagaimana mungkin kami bisa mempercayai diri? Loh, saya masih manusia biasa. Manusia yang masih hidup di alam ini sekarang. Ya tentu Tuan Panglima harus mempercayai kita berdua dong. Saya kan manusia yang masih hidup di alam ini. Justru karena dirimu manusia, aku tidak bisa percaya pada diri. Tapi kan Panglima lihat sendiri bagaimana saya bisa masuk wilayah ini tanpa diketahui para penjaga di depan. Berarti saya dan anak saya mempunyai kelebihan. Dan saya akan membantu Senopati Wulung Anom. Betulkah? Betul, Tuan. Ayo, temukan saya dengan Wulung Anom. Biar saya bicara. Jika perlu nanti saya uji coba dengan prajurit-prajuritnya Wulung Anom. Baiklah, akan kupertemukan dirimu dengan Gustiku. Nah, begitu. Bagus. Mari, jangan buang-buang waktu lagi. Antarkan saya ke Bukit Larangan. Kita ketemu dengan Senopati Wulung Anom. Baiklah, akan aku antarkan. Mari, saya akan mengikuti. Ini jauh lagi kah? Dekat? Tidak cukup jauh. Mari, tunjukkan saya bahwa saya ke Senopati. Baiklah, ikutilah diriku. Baik, Tuan Panglima. Saya bawa ini ya, tak bawa obor ini biar padang. Saya mengikuti dari belakang. Mari. Jauh banget, jarak dekat malah jauh. Kemana, Tuan? Diamlah di situ. Baik. Wah, pintu gerbangnya di sini. Gimana, Panglima? Gawat. Ini pintu gerbangnya, Panglima. Iya, manusia. Aku dalam bahaya. Maksudnya gimana? Senopatiku pasti sudah tahu kalau diriku sudah bersahabat dengan manusia. Aduh. Coba lagi sekali, buka lagi coba. Kan Panglima tahu lah pintu rahasianya, cara bukanya. Masa nggak bisa buka pintu? Pintu ini sudah bukan pintu yang bisa diriku masuki. Waduh, berarti udah terkunci. Betul. Alamak. Dirimu pulanglah. Aku akan mencari jalan lain.
Semua di depan pintu gerbang ini ya. Harus masuk dalam, harus menemui Tuan Senopati Gunung Anom. Baiklah. Aku akan mencari jalan. Baik. Keluar dulu dari raga anak saya. Oh, nanti bawa anak saya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Oke, gini. Pintu gerbangnya gini. Ke pintu gerbangnya, tapi Panglima Wulung apa nih yo? Panglima. Oh, Tunggul Arang. Oh ya Tunggul Arang. Panglima Tunggul Arang orang bisa melepuh. Jadi kayaknya Senopati Wulung Anom bisa ngerti. Dalam bahaya dikunci kayak orang bisa melepuh. Ke pintu gerbangnya kayak terus masuk ke sarang Bukit Larangan gue. Nah, kita masuknya gimana? Ya saya ngomong saya nunggu di sini aja nih. Berarti nunggu ini. Nunggu sampai nanti Senopati Gunung Anom keluar lah. Ya tunggu sampai subuh. Sebelum subuh, kalau belum ada yang keluar, kita jebol pintunya. Ya. Yuk kita tunggu di sini aja. Matiin dulu, gini, yuk. Ya, nanti Mbak. Ngirit baterai ya.